Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Rahmi STMSM, selaku dosen pengampu pengantar manajemen, kami di sini dari kelompok 2 ingin berpresentasi analisis BCG Matrix, a strategy to face a market. Next. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Bintang Adi Putra, Ibnu Niswar, Rendi Aditya, Nurul Anissa, Salsabila, dan Joy B. Victorera. Next. BCG Metric. BCG Metric adalah metrik yang dirancang oleh grup Boston Consulting pada tahun 1970-an. Ini adalah metrik yang membantu dalam pengambilan keputusan dan investasi. Ini membagi pasar berdasarkan tingkat pertumbuhan relatif dan pangsa pasarnya, dan menghasilkan 4 komponen kuadran. Yang pertama ada cash cow, yang kedua ada star, lalu question mark, dan dogs. Produk dapat dikategorikan dalam salah satu kuadran, dan strategi untuk produk ini dapat diputuskan dengan tepat. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Jadi di sini sekarang ada cash cow. Cash cow secara umum, cash cow berarti produk dengan pasar tinggi, namun tingkat pertumbuhan cukup rendah. Oleh karena itu, meskipun tingkat pertumbuhan dianggap rendah, pendapatan yang dihasilkan justru maksimal. Ini berguna bagi perusahaan apabila investasi yang dibutuhkan tidak begitu banyak. Akan tetapi, tingkat pengambilan cukup baik. Dengan pengambilan yang tinggi, maka bisa terjadi kelebihan pendapat. Ini pun bisa digunakan untuk kuadran lainnya. Strategi untuk cash cow. Cash cow cocok untuk digunakan segala jenis bisnis oleh karena pasar tidak begitu berkembang. Perusahaan perlu menggunakan strategi yang tepat. Di antaranya adalah program loyalitas atau yang mencakup kepuasan pelanggan. Star adalah anitesis dan star berarti pasar rendah, namun tingkat pertumbuhan pasar begitu tinggi. Sehingga yang perlu dilakukan oleh star adalah bagaimana mempertahankan tingkat pertumbuhan. Jika buruk, perusahaan akan ditinggalkan, namun jika baik, akan menjadi cash cow dalam jangka panjang. Strategi untuk star, segala bentuk strategi promosi sangat dianjurkan dalam star. Hal ini disebabkan persaingan menuju pertumbuhan pasar cukup ketat, sehingga mau tidak mau akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah question marks. Question marks adalah produk yang mempunyai pasar tinggi dan tingkat pertumbuhan yang tinggi pula. Namun, bagaimana pasar produk tersebut? Apakah akan tetap bertahan lama? Ini yang menjadi pertanyaan. Terkadang, sebuah perusahaan melakukan inovasi untuk melahirkan produk terbaru. Akan tetapi, seringkali produk tersebut tidak mampu bertahan lama, sehingga akan menjadi berbahaya bagi perusahaan tersebut. Nama perusahaan akan dipertaruhkan di sana. Strategi untuk question mark. Oleh karena itu, yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah produk baru, maka butuh strategi yang tepat sasaran. Hampir mirip dengan strategi yang digunakan oleh STARS. Akan tetapi, ada yang lebih spesifik, yaitu strategi akuisisi pelanggan. Strategi ini diklaim cukup efektif sehingga menghilangkan tanda tanya. Next. Selanjutnya ada DOX. Klasifikasi dalam DOX sebagai berikut. Pangsa pasar rendah dan tingkat
pertumbuhan pasar juga rendah, sehingga perusahaan tidak membutuhkan effort dan investasi. Yang harus dipikirkan hanyalah apakah bisnis tersebut dapat tetap dilanjutkan atau tidak. Jika tidak, risikonya adalah divestasi bisnis atau produk. Strategi untuk DOX. Yang pertama, perusahaan perlu lakukan adalah melihat seberapa banyak investasi yang ada. Kemudian baru memutuskan apakah perlu melakukan divestasi produk atau rebranding produk, sebab bisa dipastikan mengembalikan DOX ke stars atau apalagi cash cows sangat rumit. Yang memungkinkan hanyalah memindahkan ke question marks, sehingga yang paling ideal adalah tetap melakukan divestasi produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nurul Anissa. Contoh analisa BCG. Contoh analisis kasus pada matriks BCG, misalnya pada Duta Anggada Realty Tbk PT. Pada perusahaan tersebut memiliki beberapa perusahaan dan yayasan di bawah naungannya, yang masing-masing ditunjukkan pada tabel beserta informasi berupa laba, asumsi RMS, dan asumsi IGR. Pada kolom laba menunjukkan profit atau pemasukan dari masing-masing perusahaan dan yayasan. Kolom asumsi RMS menunjukkan nilai atau nominal pengeluaran output. Dan untuk kolom asumsi IGR menunjukkan persentase pertumbuhan yang berupa kenaikan atau penurunan pendapatan dari masing-masing perusahaan dan yayasan pada periode yang sama. Next. Matriks BCG. Dari data yang diperoleh pada slide sebelumnya dapat diterapkan pada matriks BCG seperti yang terlihat pada tabel, di mana pada tabel tersebut menunjukkan terdapat 4 kuadran. Yang pertama question mark, stars, kemudian ketiga case calls, kemudian kuadran keempat dog. Pada question mark ditempati oleh Yayasan Pendidikan Gunung Sewu Farm. Kemudian kuadran kedua stars ditempati oleh unit bisnis AC Circuit Life PT. Di antara kuadran pertama dan kuadran kedua ditempati oleh Great Giant Pineapple PT. Pada kuadran ketiga yaitu Case Calls ditempati oleh perusahaan lainnya. Sedangkan untuk kuadran keempat yaitu DOC ditempati oleh Geraha Sarana Inti Manajemen PT. Selanjutnya untuk penjelasan lebih rincinya lagi akan dijelaskan oleh rekan saya pada slide selanjutnya. Pada gambar matriks BCG tersebut di atas terlihat bahwa A. Pada titik nomor 1 mencerminkan bahwa unit bisnis Yayasan Pendidikan Gunung Sewu Farm menempati posisi tanda tanya atau question mark. Hal ini berarti bahwa untuk unit bisnis ini posisi pangsa pasarnya relatif rendah, tetapi mereka bersaing dalam industri yang bertumbuh besar. Dengan demikian, DARS dapat memutuskan untuk memperkuat divisi ini dengan menjalankan strategi intensif melalui penetrasi pasar, pengembangan pasar, atau pengembangan produk. B. Pada titik nomor 2, unit bisnis pada AJ Circuit Life PT menempati kuadran 2 yaitu posisi bintang atau stars. Pada posisi ini, pangsa pasarnya relatif tinggi dan tingkat pertumbuhan industri juga tinggi. Dengan demikian, DARS seharusnya menerima investasi yang besar untuk mempertahankan dan memperkuat posisi dominan unit bisnis ini. Next. C. Titik yang menempati nomor 3 yaitu unit bisnis Great Giant Pineapple PT menempati posisi kuadran yang berada di antara kuadran 1 atau question mark dan kuadran 2 atau stars. Hal ini bisa saja terjadi untuk segala jenis usaha.
Pada posisi ini, sebuah unit usaha bisa saja bergerak ke arah salah satu kuadran. Dalam hal ini, dari kuadran tanda tanya atau question mark ke kuadran bintang atau stars, ataupun sebaliknya. Kemungkinan menepati posisi tengah atau posisi antara. Biasanya bersifat sementara, mengingat pangsa pasar dari bisnis ini yang bersangkutan sifatnya relatif. Posisi antara inilah yang disebut oleh banyak kalangan sebagai titik lemah dari matriks BCG. Penjelasan D. Posisi titik nomor 4 ditempatkan oleh unit bisnis Geraha Sarana Inti Manajemen. PT unit bisnis ini menempati kuadran terakhir yaitu kuadran 4. Posisi anjing dogs di posisi ini sebuah unit usaha memiliki pangsa pasar relatif yang rendah dan bersaing dalam industri yang pertumbuhannya rendah atau tidak tumbuh. Penyebab adalah posisi internal yang eksternalnya lemah. Unit usaha seperti ini seringkali dilikuidasi, divestasi, atau dipangkas dengan cara penghematan. Ketika sebuah unit usaha menempati posisi kuadran anjing, return dapat menjadi strategi yang terbaik yang dapat dijalankan. Hal ini dikarenakan banyak juga unit usaha yang berada pada posisi kuadran anjing atau dogs yang mencuat kembali setelah pemangkasan biaya dan aset besar-besaran serta menjadi bisnis yang mampu bertahan dan menguntungkan. Next. Ada komen poinnya nggak kita? Ada. Penjelasan E. Posisi titik nomor 5 yang ditempati oleh unit bisnis atau penyertaan di perusahaan lainnya berada pada posisi sapi perah, cash cow. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, unit bisnis pada kuadran ini memiliki pangsa pasar relatif yang tinggi tetapi bersaing dalam industri yang pertumbuhannya lambat. Penyertaan DRAT pada unit usaha ini bertujuan untuk menghasilkan kas lebih dari yang dibutuhkan. Hasil penyertaan atau investasi pada unit usaha ini dimaksud untuk membiayai sektor usaha yang lain. Unit usaha di posisi sapi perah harus dikelola untuk mempertahankan posisi kuatnya selama mungkin. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.